Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selasa 9 Mei tahun 2023. Renungan firman Tuhan pagi ini diberi judul Sehati Sepikir. Didasarkan dari Filipi pasal 2 ayat 20 yang demikian. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan, Paulus merasa sangat perlu mengirimkan Timotius untuk melayani jemaat di Filipi. Timotius dikirim bukan tanpa alasan. Menurut Paulus, Timotius adalah pribadi yang sehati dan sepikir dengannya. Bahkan tidak hanya itu, Paulus percaya bahwa Timotius punya kerinduan yang sama dengannya tentang jemaat di Filipi. Di mata Paulus, Timotius adalah pribadi yang satu hati, satu pikir dengannya. Bicara tentang sehati dan sepikir, sehati itu masalah rasa, dan sepikir itu masalah pikiran. Kita tahu bahwa hanya mengutamakan pikiran saja, benar atau salah saja, hubungan sering menjadi kaku, karena segala sesuatu harus bisa diukur berdasarkan akal budi. Tetapi, jika kita hanya mengutamakan perasaan saja, baik atau jahat saja, kita mungkin tidak berani menyatakan pendapat karena takut menyinggung perasaan orang lain. Sebaiknya kita mengingat bahwa sehati sepikir bukan berarti tidak boleh ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat biasanya akan menolong kita menguji suatu pendapat. Dan selama kita memahami bahwa kita sehati, maka perbedaan pendapat seharusnya memang tidak perlu dipersoalkan. Masalahnya sekali lagi adalah tidak sedikit orang yang berpikir bahwa kalau ada orang yang menentang pendapatnya, pasti orang itu tidak begitu suka dengannya. Inilah yang harus kita perhatikan. Sehati sepikir tadi. Kesehatian akan menolong kita untuk yakin bahwa ini memang untuk kepentingan bersama. Menarik kita lihat sekali lagi bahwa Paulus menyatakan bahwa Timotius begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan jemaat Filipi. Dalam perbedaan pendapat, sepertinya ini bisa kita jadikan patokan. Kepentingan siapa yang hendak kita utamakan? Juga di dalam kehidupan berjemaat, di dalam kehidupan berkeluarga, kepentingan siapa yang hendak kita utamakan? Bahkan Paulus mengajak yang seharusnya diutamakan dalam kehidupan berjemaat bukanlah kepentingan umat, bukanlah kepentingan majelis, tetapi kepentingan Kristus Yesus. Kalau di dalam keluarga bukanlah kepentingan anak atau kepentingan orang tua saja, tetapi kepentingan Allah. Amin. Mari bersama kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami belajar untuk sehati sepikir di dalam hidup bersama. Baik kami sebagai jemaat maupun kami sebagai keluarga. Mampukan kami berani mengkomunikasikan kepentingan kami masing-masing, sehingga orang lain boleh belajar memahami kepentingan kami juga. Dan ketika ada pertentangan di sana-sini, mampukan kami mengambil sikap dan keputusan berdasarkan kepentingan Tuhan. Karena kami percaya kepentingan Tuhan itulah yang akan membawa damai sejahtera bagi kehidupan kami di dalam berjemaat maupun di keluarga.
Amin.